kalau BPJS mungkin orang bilang BPJS online seperti apa. Jadi online ya benar online, tapi kemudahan sini sangat dirasakan. Kalau BPJS kesehatan online ini orang kita juga pelayanan tapi melalui virtual. Contoh, orang administrasi, Pak, saya mau pindah paskes. Tinggal dia sebutkan nanti. Bisa disebutkan Ibu NIK-nya berapa. Jadi nanti langsung kita pindahkan. Bukan si peserta yang memindahkan, tapi kita yang memindahkan. Langsung di sana itu. Ya, di langsung. Zoom itulah ya, Langsung Pak, di yang Zoom itu. langsung kita layani satu-satu. Bener sekali. Minggu tuh sekarang antusiasnya lumayan banyak, Mbak. Setiap minggu tuh sudah minimal 3 lokasi sudah minta. Ya, sampai di daerah-daerah jauh yang tadi kita tidak bisa mengakses ke Bengkulu Selatan karena mungkin jadwalnya banyak. Ada juga beberapa tempat di Bengkulu Selatan tuh sudah menjadwalkan BPJS kesehatan online ini. Sampai ke desa-desa aja nggak, Pak? Pernah, Mbak. Pernah ya? Pernah. Oke. Jadi saya sampaikan kemarin di daerah Penarik. Daerah Penarik Kabupaten Mukomuko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Sudah hadir bersama saya lagi ini Pak Ahmad Saibul Wafah, Kepala Bagian Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Ini udah ketiga kalinya kita ketemu ya Pak ya, berbincang soal tentang pelayanan BPJS Kesehatan ya Pak ya. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini sangat baik lagi nih. Baik lagi. Baik Pak, tema kita hari ini tentang BPJS Kesehatan Online. Kalau berarti online ada tatap muka, ada online. Nah, sekarang khusus kita Tribuner berbincang-bincang tentang BPJS Kesehatan Online bersama Pak Wafah. Nah Pak, apa itu Pak BPJS Kesehatan Online dan layanannya seperti apa ini Pak? Oke, nah ini jadi ini sambungan yang dari yang kemarin ya. Iya, kita sesuai dengan janji kita. Ini tunggu nih, pantengin nih. Jadi biar penasaran. Jadi yang mana BPJS Kesehatan Online ini adalah pengembangan kita dari BPJS Kesehatan keliling kemarin. Nah, jadi kalau dulu masyarakat ya harus dapat pelayanan itu jauh. Ya, terus bingung seperti apa. Nah, kita kembangkan lagi nih. Karena kemarin juga antusiasnya alhamdulillah BPJS keliling itu setiap hari minimal 2. Nah, jadi kita kembangkan BPJS Kesehatan Online ini. Ini apa bedanya? Yang membedakan cuma satu. Kalau BPJS keliling, orang kita yang datang ke sana menggunakan mobil gitu kan, langsung pelayanan. Kalau BPJS Kesehatan Online ini, orang kita juga pelayanan tapi melalui virtual. Ya, ketemu langsung juga tapi ketemunya melalui virtual. Iya, jadi nanti ini juga sama, nanti dijadwalkan dari bisa desa, bisa kecamatan, bisa OPD. Jadi tinggal dijadwalkan saja hari apa, jam berapa. Nanti kita buka Zoom-nya di sana. Zoom-nya. Jadi nanti yang melayani bukan robot, yang melayani sama petugas kita, frontliner yang ada di kantor cabang. Jadi juga sangat membantu juga. Menarik, seperti itu. Pak, kayak Zoom ya, Zoom. Iya, seperti itu. Ini. Nah, benar. Tapi ini lebih ke pelayanan. Iya. Lebih pelayanan. Iya. Tatap muka secara virtual. Sekarang memang lagi hobi-hobinya ini ya, Pak ya. Zoom. Iya, Zoom. Kita juga memanfaatkan teknologi Zoom ini ya, Pak ya. Benar sekali. Untuk memperbaiki layanan kita semakin lebih baik ya, Pak. Iya, karena antusiasnya tadi, Mbak. Karena alhamdulillah kita kalau BPJS, mungkin orang bilang BPJS online seperti apa. Jadi online ya benar online, tapi kemudahan sini sangat dirasakan. Kemudahannya kita melalui pelayanan itu, jadi masyarakat tetap di rumahnya, tetap di lokasi yang sudah ya benar. Tetap di lokasi yang sudah ditentukan, nanti kita pelayanan di sana. Jadi enaknya apa? Kita ya dengan manusia langsung. Bukan kita nggak lihat, tidak. Jadi kita langsung melihat face to face-nya tapi via virtual seperti itu. Pak, layanannya apa aja nih Pak yang kita layani dalam BPJS Kesehatan Online lewat temu virtual ini? Ini menarik ini. Jadi teman-teman perlu kami sampaikan juga nih Mbak, bahwa karena ini pengembangan dari kanal sebelumnya, kanal BPJS Kesehatan keliling. Ya, yang keliling sebelumnya bisa bisa administrasi, bisa informasi, bisa pengaduan. Ini juga sama, Mbak. Sama. Contoh, orang administrasi, Pak, saya mau pindah paskes. Tinggal dia sebutkan nanti.
bisa disebutkan Ibu NIK-nya berapa. Jadi nanti langsung kita pindahkan, bukan si pesertanya yang pindahkan, tapi kita yang memindahkan. Langsung di sana itu Iya, di langsung. Zoom itulah ya, Langsung Pak, di yang Zoom langsung itu. kita layani Bener satu-satu, sekali. kan. Ini maunya apa, misalnya Iya, bertanyakan, iya Mbak. tempat tinggal atau termasuk mungkin kelas ya. Ya, update kelas, update lokasi, nomor handphone. Jadi kita langsung, ya tadi kalau kita mau ke kantor kan mungkin waktu jarak seperti itu. Kalau situ dia langsung ngomong aja, Mbak, saya mau pelayanan ini, seperti itu. Ya, kayak konsultasi aja, Pak. Iya, bener. Kalau memang ada keluhan sampaikan, Iya. gitu, apapun kalau memang masih kita bisa layani, kita layani saat itu juga. Iya, gitu, Pak, benar. ya. Tapi sejauh ini tadi Mbak, antusiasnya masyarakat itu ya hampir sama saja kayak yang BPJS keliling tadi Mbak. Ya alhamdulillah. Tapi tadi kami selalu sampaikan di lokasi yang sudah ditentukan, tolong diatur, jangan sampai mereka nanti rebutan di depan zoomnya kameranya. Jadi mereka diatur nanti bergiliran di sana satu persatu. Udah berjalan tentunya, Pak, ya. Sudah alhamdulillah hampir setahun Hampir setahun. udah Ya. lumayan lama ya, Pak. Iya, ya, ini mungkin awal-awal tahun kemarin mungkin antusias masyarakat masih bingung loh ya. Oh, saya itu mau ketemu langsung, saya mau ketemu langsung. Mungkin pola pikirnya masih seperti itu. Setelah kita sampaikan, jelaskan, terus mereka rasakan sendiri, kayaknya lebih enak kayak gini dong. Kami nggak usah lagi ke kantor dong gitu. Dan antriannya juga tidak terlalu lama dong gitu. terlalu lama tadi ya, Pak. Iya. Kalau kita ke kantor. Iya. Tadi. Pak, ada kendala apa nih, Pak, sejauh ini selama kita mengoperasikan BPJS Kesehatan Online ini, Pak? Nah, inilah sebenarnya dikatakan kendala ini dikatakan bukan ini kendala. Apa? Ya jaringan itu tadi. Jaringan karena di Iya, online tadi. iya jaringan. Contoh di lokasi yang telah kita tentukan itu mati lampu. Biasanya jaringannya susah, ya kan? Pas lagi pelayanan mungkin menggunakan laptop mati lampu terputus. Tapi tadi biasanya kita sambung lagi, kita bukakan lagi zoomnya seperti itu. Pak, ada syarat nggak untuk buka BPJS online ini, ada syarat pesertanya nggak, Pak? Minimal berapa nih misalnya? Jadi- atau mungkin asal ada satu orang pun kita layani atau gimana, Pak? Nah itu tadi Mbak, karena ini juga, nah ini kami sampaikan juga nih Mbak, setiap minggu tuh sekarang antusiasnya lumayan banyak Mbak. Setiap minggu tuh sudah minimal tiga lokasi sudah minta. Ya sampai di daerah-daerah jauh yang tadi kita tidak bisa mengakses ke Bengkulu Selatan karena mungkin jadwalnya banyak. Ada juga beberapa tempat di Bengkulu Selatan tuh sudah menjadwalkan BPJS Kesehatan Online ini. Sampai ke desa-desanya nggak, Pak? Pernah Mbak? Pernah ya? Pernah. Oke. Jadi saya sampaikan kemarin di daerah Penarik. Daerah Penarik Kabupaten Mukomuko ya. Kita sama. Jadi ada juga di puskesmas daerah wilayah kerja puskesmas apa ya? Saya lupa. Pokoknya daerah Mukomuko itu. Muko-muko. Ya, itu sama. Akhirnya udahlah daripada kami datang mungkin karena daerah jauh. Ya kami fasilitas ini. Kami ada masyarakat yang mau kumpul di sini, tolong dong BPJS lakukan BPJS online. Jadi sama, langsung pelayanan di sana seperti itu. Jadi sejauh ini kalaupun balik lagi kendalanya itu yang biasa kita temui itu teknis tadi, Pak, ya. Iya, lebih sering, bener. lebih ke internet Ya, atau jaringan listriknya lah ya. padam tiba-tiba ya. Kalau- Terputus, tapi nggak terlalu lama ya. Ya, biasanya langsung kita Langsung ya, Pak, ya. ya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada instansi nih, Pak, mau Zoom nih, mau minta pelayanan BPJS Kesehatan secara online, virtual dengan teman-temannya dari BPJS Kesehatan, itu seperti apa, Pak? Oke, Untuk jadi akses kalau ya. instansi sejauh ini sudah ada juga beberapa Sudah ada instansi. juga ya, Pak? Ya, sudah ada. Contoh ada klinik, ada puskesmas, ada juga rumah sakit, ada juga yang kelurahan kemarin sudah ada minta kelurahan. Jadi sama ada PIC kami. Jadi nanti kami catatkan lah, kami terapkan di sini nomornya dan namanya juga sama Mbak. Nama PIC kita Mas Deka Sasmitra. Di setiap jadwal biasanya kita di leaflet itu kita cantumkan juga kontak person. Silakan hubungi kami kalau memang mau minta jadwal seperti itu. Atau ke nomor kami langsung juga boleh seperti itu. Atau mungkin misalnya lewat kantor kerjanya mungkin, Pak, misalnya nih ada desanya nih pengen memfasilitasi masyarakatnya nih banyak mau merubah data tadi Iya. ya, Pak.
Nah, dia kebingungan kontak. Kalau dia datang ke unit kerja kantornya yang terdekat untuk dijadwalkan, itu bisa juga nggak Pak? Bisa, Ya. bisa sekali. Bisa Karena ya? kemarin contoh yang di Kabupaten Mukumuku. Nah, itu di sana kan ada petugas kita dan kantor layanan di situ. Jadi dia kontak ke teman-teman BPJS Kesehatan Kabupaten Mukumuku, nanti kita jadwalkan, kita buatkan leafletnya, Mbak. Kita buatkan flyernya. Harapannya apa? Harapannya biar bisa dipublikasikan juga. Publikasikan, nanti dari teman-teman Mukumuku langsung dimasukkan di list jadwal kami, nanti kantor cabang nanti akan sama-sama bersama teman-teman kabupatennya yang akan melakukan pelayanan seperti itu. Layanannya ini 24 jam atau gimana Pak kalau misalnya? Nah, Ada waktu tertentu ini. kalau layanannya ini kurang lebih sama kayak BPJS keliling. Jadi karena ya harapannya dari jam 8 sampai ya paling lama mentok-mentok jadwalnya ya kalau mau dijadwalkan ya sebelum jam 6 lah, sebelum maghrib lah, seperti itu. Jadi ada beberapa tempat lokasi dia mintanya dari jam 9 ke jam 12. Ada juga yang paling banyak sekarang itu dari jam 2 ke jam 4. Yang paling banyak itu. Mungkin itu yang dikatakan mungkin jam-jam mereka lagi senggang lah ya. Ya masyarakat mungkin yang kerja mungkin udah pulang gitu. Itu yang paling banyak jam 2 sampai dengan jam 4. Ya. Kita dalam sehari itu bisa melayani Zoom berapa kali nih Pak? Kalau sekarang minimal 1 kali sehari pasti ada. Ya, Pak, ya? Karena tadi BPJS kelilingnya juga keluar, terus yang Zoom-nya juga melayani. Nah, karena ya tadi kalau kita maunya memang sesuai request sih, biasanya sesuai request. Selagi itu tidak bertumburan, pasti ada setiap hari itu BPJS keliling, dan kalau BPJS keliling itu pasti ada, bahkan pagi sore. Setiap hari itu pagi dan sore seperti itu. BPJS online-nya juga setiap hari ada nggak Pak? Pasti ada. Di minggu ini kan kita 4 hari kerja ya. 4 hari. Di minggu ini ya. Ya hari libur 1 hari. Jadi kita 3 harinya itu ada. 1 harinya cuma nggak ada. Senin sampai Jumat itu biasanya kita bisa melayani Pak ya? Iya, jam bisa. kerja Kita atau jadwalkan. sesuai permintaan masyarakatnya ya Pak ya? Iya. Setiap hari Senin sampai Jumat itu biasanya ada. Terus kadang tuh bisa sampai lebih dari 1 kali. Saking antusiasnya masyarakat kita ya Pak ya? Iya, kita mau merubah jadwal, kasihan juga karena dia udah ngantri seperti itu. Ini paling banyak yang kita layani saat BPJS online ini Pak, saat Zoom itu apa nih Pak? Layanan apa nih paling banyak diminta? Paling banyak ya. Paling banyak tadi perubahan data. Perubahan data ya, sama Iya. Berarti kayak BPJS keliling. ya keliling. Nah, yang pertama perubahan data. Perubahan data ada apa? Ya Vaskes. Ya nomor handphone biasanya, alamat, ya golongan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua pelayanan administrasi. Contoh dia yang dari nonaktif, dia mau daftar mandiri, nah itu biasanya. Kalau kita menerima juga nggak sih Pak layanan yang rehab tadi Pak, untuk program rehab lewat BPJS Kesehatan online ini? Nah, jadi kita terima juga. Tapi juga ya, Pak? gini Mbak, kami perlu sampaikan nih. Nah, mungkin bertanya-tanya nih. Dari beberapa podcast yang sebelumnya kan saya selalu sampaikan, jangan lupa nih manfaatkan nih program nih, fitur rehab nih. Jadi rehab ini kepanjangan dari rencana pembayaran bertahap. Jadi ini contoh untuk orang yang nyicil, dari yang lupa membayar. Jadi program ini bisa untuk sanak keluarga kita yang menunggak minimal 3 bulan sampai dengan 24 bulan. 3 bulan sampai 24 Iya, 24 bulan. Jadi bagaimana nanti caranya daftarnya? Gini yang kita lebih gampang lagi, Mbak. Kita sudah sediakan ini, kalau memang nggak mau datang ke kantor BPJS terdekat, melalui aplikasi mobile JKN, Mbak. Jadi nanti tinggal dipilih aja menu rehab di sana, dan di sana nanti tinggal kita pilih simulasi sesuai dengan kemampuan kita. Mau 3 bulan kah? Mau 6 bulan kah? Mau 12 bulan kah? Maksimalnya 12 bulan, seperti itu dicicil. Jadi nanti kalau melalui BPJS Kesehatan online ataupun BPJS Kesehatan keliling, nanti kita pandu nih registrasi mobile JKN-nya. Kita pandu registrasi mobile JKN-nya, dan kita juga pandu pendaftaran rehabnya. Kenapa kita pandu sarankan dengan menggunakan mobile JKN? Karena dia nanti bisa tahu, Mbak, saya sudah ada rinciannya di mobile JKN-nya sendiri.
oh saya sudah pembayaran yang keberapa, saya bulan ini sudah bayar atau belum, ya kan lebih enak. Tapi kalau kita yang mendaftarkan kan nanti dia lupa, saya bulan ini sudah bayar atau belum kan. Nah itu tadi kami biasanya menyarankan, ayo download mobil JKN-nya, kita bantu registrasinya di di pelayanan BPJS online atau BPJS Kesehatan Keliling. Nanti kita bantu ya Pak ya. Iya, kita bantu seperti itu. Pak, setelah dia bayar nyicil itu kartunya udah aktif langsung atau menunggu dulu ini Pak? Nah, ini menarik nih pertanyaan ini nih. Jadi gini Mbak, ini kalau pertanyaan kartunya aktif atau belum, ya belum dong. Kan dia kan belum lunas. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya ini lebih ke seperti ini, Mbak. Bukan kenapa program cicilan atau rehab ini dibuat oleh kita dari BPJS Kesehatan, sebenarnya filosofinya seperti ini. Dulu kita sering sekali dengar masyarakat, "Pak, saya ini ada cicilan 2 juta. Tunggakan 2 juta. Terus saya baru ada uang 500.000, Pak. Bisa nggak Pak saya bayar dulu nih 500 ribunya? Kenapa? Karena nanti kalau saya pegang uangnya terpakai." Dulu banyak itu filosofinya awalnya di situ. Nah kalau dulu nggak bisa dicicil, 2 juta ya 2 juta harus dilunasi. Nah karena dengan masukan dari masyarakat seperti itu, akhirnya ya kita kembangkanlah inovasinya. Sayang kan uang 500 ribunya kalau nggak dicicil dulu nanti terpakai gitu. Akhirnya kita kembangkan. Itulah Mbak filosofinya kenapa program rehab ini kita kembangkan waktu itu. Untuk membantu peserta sendiri ya? Iya, jadi masyarakat sering bilang dulu, "Pak, saya takut nih ada uang 1 juta, sedangkan tunggakan saya 2 juta, nanti uangnya kalau di rumah habis Pak. Takut terpakai. Ayo dong Pak, kami cicil dulu dong, kemana bayarnya." Nah itu, jadi walaupun nggak aktif nggak apa-apa Pak, kami cicil dulu seperti itu. Nah akhirnya kita kembangkan ini dari teman-teman kantor pusat seperti itu. Namun kalau gitu lebih baik sebenarnya nggak nunggak ya Pak ya? Ya, nah itu apa Itu opsi yang paling bagus ya, iya. paling tepat. Opsi terakhir yang Iya. cicilan ini Pak ya, kalau Iya, benar. memang nunggak, tapi ya sebaiknya lebih bagusnya lebih baik mencegah apa ya daripada mengobati ya Pak. Ya benar, sedia payung sebelum hujan ya Pak. Ya, mending kita bayar iuran tepat waktu dibanding nunggak, itu kayaknya lebih berat kalau lama-lama ya Pak ya. Nah, jadi kami sampaikan juga nih, ini perlu juga kita sampaikan. Jadi kalau seumpamanya nih, ada masyarakat kita yang nunggak, Iya. nah itu memang tidak ada denda, ya tidak ada denda kalau dia nunggak terus bayar. Itu bayar iurannya saja, tidak ada denda sekian persen Enggak. dari tunggakan itu, tidak ada. Nggak ada. Nah, yang kami selalu sampaikan, takutkan kenapa harus kita bayar terus setiap bulan patuh? Ini ada denda layanan yang adanya. Kalau denda iuran tidak ada, denda layanan. Denda layanan itu munculnya di mana? Munculnya kalau dia mendapatkan pelayanan rawat inap. Jadi itu yang kami selalu sampaikan, ayo bayarlah, jangan sampai menunggak. Kalau dia rawat jalan tidak ada denda sama sekali. Rawat inap itu berapa munculnya dendanya? Jadi dendanya itu muncul 5% dari biaya perawatan. Dikalikan bulan tertunggak. Bulan tertunggaknya berapa bulan? Ya maksimal 12 bulan sih, tapi maksimal walaupun dia nunggak lebih dari 12 bulan, pengalinya tetap 12 bulan. Itu seperti itu, Mbak. Nah, lewat BPJS Kesehatan Online tadi kita bisa juga konsultasi soal kalau misalnya kita mau nyicil nunggak ini bisa ya Pak? Atau Bisa. ada yang kita ragukan dan kita pengen nanya, ini lewat Zoom tadi bisa juga ya Pak ya? Nah, itu bisa. Jadi bisa juga ya. yang kita sampaikan tadi, Mbak, di sini pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan. Oke. Jadi Silakan. berarti tadi bisa informasi. Nah, jadi masuk. harapan kami ini juga bukan mau yang lain, ya harapan kami yang minta informasi saja juga bisa mengakses di BPJS Kesehatan Online ini. Iya, semakin banyak programnya ini dari BPJS dan Iya, semakin karena memudahkan. iya, karena sekali lagi kita kembangkan inovasi ini, masukan dari masyarakat lah. Masukan dari Karena kita ketahui kalau dulu antrian itu sangat banyak, alhamdulillah sekarang harapan kita tadi dengan banyaknya kanal-kanal ini, jadi masyarakat bisa tinggal pilih mau yang mana menurut masyarakat, yang mudah, yang cepat, yang menurut beliau mungkin masyarakat itu yang bisa membantu lah seperti itu. Iya, sesuai kebutuhan masing-masing. Benar. Kalau memang cukup lewat mobile JKN tadi bisa mau sambil rebahan, Iya. ya kan? Mungkin dia bisa pakai aplikasi mobile JKN Ya, ya, Pak. benar. Dan kalau memang butuh konsultasi lebih lanjut, Iya. yang pengen
ketemu konsultasi langsung Ya, sama ngomong langsung lah klien, gitu kan. ngomong ya kan. Ya bisa pilih lewat BPJS Kesehatan online ini tadi ya, Pak ya. Ya, BPJS Kesehatan online. Atau kalau masih juga ragu atau mungkin jadwalnya nggak dapat Iya. bisa langsung datang tadi ke kantor Benar, terdekat ya, benar, Pak ya. benar, benar. Nah ini pesan terakhir Pak untuk masyarakat Bengkulu khususnya peserta BPJS Kesehatan ini Pak, ada Pak? Silakan, Pak. Oke. Jadi kalau pesan terakhir ini kami tidak menghenti-hentinya ya. Yang pertama, hati-hati ya dengan semua berita-berita yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Karena sejauh ini Mbak, akhir-akhir tahun ini banyak sekali nih. Kami dalam satu hari adalah laporan yang saya dapat bantuan uang 500.000. Ya, silakan klik di sini. Ada melalui web WA, ada melalui Telegram. Ini yang terbaru nih Mbak datang ke kita. Telegram. Ya, Telegram. Silakan klik di sini, Anda bisa mendapatkan bantuan sosial 500.000. Isikan data Anda di sini. Nah, itu hati-hati. Bahaya. Itu Itu mengatasnamakan BPJS iya, Kesehatan. benar sekali. Itu lagi marak sekali. Lagi marak. Dan kami cek itu dihack, biasanya Telegramnya dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan tidak pernah yang namanya ya memberikan hadiah-hadiah tadi, apalagi by broadcast dan lain sebagainya. Seperti Kita itu. ada nomor kita biasanya ada tertulis di poster-poster itu tadi Ya, di seperti pelayanan itu. di rumah sakit. Iya, di benar. tempat atau gitu ya, Pak ya. Jadi di luar dari kanal-kanal ya kontak person yang resmi dari BPJS Kesehatan, ya kalau kita kan kontak kanal-kanal medsos juga ada kan, ya di IG, di Facebook, di TikTok itu ada. Tapi ingat jangan lupa BPJS Kesehatan RI ya, yang ada centang birunya itu Centang banyak sekali. Akun resmi. Iya, akun resminya. BPJS Kesehatan, banyak sekali BPJS Kesehatan. Tapi kita selalu sampaikan cari yang official resminya. BPJS Kesehatan RI biasanya yang centang biru seperti itu. Itu tadi untuk secara umum ini Pak kayaknya, Ya. jangan tertipu. Nah mungkin untuk ke pesertanya sendiri nih Pak, khususnya mungkin yang menunggak tadi. Oke. Ada nggak Pak pesan? Oke. Jadi untuk para saudara kita lah ya, saudara kita yang mungkin menunggak iurannya lupa dibayarkan, ayo bayarlah sebelum sakit, gitu kan? Karena apa? Tadi nanti kalau sakit kartunya nonaktif akan panjang seperti itu. Jadi harapan kami sekali lagi ya bayarlah iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 di setiap bulannya ya. Dan yang mungkin yang terakhir sekali lagi kami dari BPJS Kesehatan kantor cabang Bengkulu nih. Jadi untuk Bapak, Ibu, saudara, tetangga gitu kan yang mungkin masih ada pertanyaan ataupun nanti katanya kami welcome. Hubungi kami, kita lakukan BPJS keliling, BPJS online dan sosialisasi. Nggak apa-apa nanti Ya, Bapak. itu dari tim BPJS yang akan hadir ke situ dan itu tidak ada biaya. Gratis sekali lagi tuh, bener ya, gratis. hubungi kita. Gitu. Nggak. Bener gratis kan. Iya. Mbaknya gitu. Oke. Baik, itu tadi Tribuners bincang kita bersama Pak Wafa selaku Kepala Bagian Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Semoga bincang bersama BPJS Kesehatan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu, Amin. umumnya Provinsi Bengkulu. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di program Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.